Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali duduk di majelis ilmu. Kalau rezeki tidak usah dikhawatirkan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ali bin Abi Thalib melakukan perjalanan. Lalu beliau singgah di sebuah masjid dan menitipkan bighal beliau kepada seorang laki-laki. Lalu Ali melaksanakan sholat dengan budaknya. Ketika mau keluar, Ali sudah menyiapkan uang 2 dirham untuk diberikan kepada laki-laki yang menjaga bighalnya. Ternyata ketika keluar dari masjid, bighalnya masih ada, yang jaga sudah tidak ada, dan tali kekang bighalnya itu sudah tidak ada. Atau raib, dicuri laki-laki yang diminta menjaga. Lalu Ali mengatakan kepada budaknya, belilah kembali tali bighal, carilah di pasar dengan uang 2 dirham ini. Lalu budaknya ke pasar mencari tali bighal, ternyata dia mendapati tali bighal milik Ali yang sudah dijual oleh sang pencuri dengan harga 2 dirham. Ketika kembali kepada Ali bin Abi Thalib, sang budak berkata, ini keadaannya. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, laki-laki itu tidak sabar. Seandainya sabar, 2 dirham itu sampai tidak kepada beliau pun? Sampai dengan cara yang halal. Tapi karena beliau nggak sabar, dia nyuri, dijual hasil curiannya, dapatnya juga berapa? Jadi rezeki kita itu sudah ditakar. Tinggal kita milih mau ngambil dengan cara yang haram atau mengambil dengan cara yang halal. Maka yang lebih penting dari itu, karena rezeki kita memang sudah dijamin oleh Allah. Yang terpenting dari itu kita butuh ridhonya Allah. Itulah kenapa kita duduk di sini, bukan karena kita sudah pandai, bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita lebih mulia daripada yang lain, tapi justru karena kita merasa banyak melakukan kezaliman. Ketahuilah wahai saudaraku, doa pertama yang dipanjatkan oleh manusia bernama Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa pertama yang terucap oleh manusia. Maka merasa diri kita banyak zalim itu baik, merasa diri kita punya banyak kekurangan itu baik, merasa diri kita belum tahu apa-apa itu baik. Itulah kenapa kita duduk di majelis ilmu. Semoga dengan duduk kita di majelis ini Allah mengantarkan kita kepada orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk perempuan-perempuan yang kelak akan mendapatkan pertolongan Allah, salah satunya melalui syafaat yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda, sebelum kita melanjutkan buku yang sedang kita baca, izinkan kita mengawali dengan nasihat Imam Suyuti. Kata beliau, ada 5 perkara yang kalau 5 perkara ini ada dalam diri kita, maka kata beliau kita sudah menjadi seperti seorang wali. Apa kata beliau?
Ada 5 hal yang terdapat dalam diri anak-anak. Anak kecil, Bu. Nah, itu yang suaranya kedengeran itu. Ini adik yang dibawa mainan warna merah. Masya Allah. Ada 5 hal, wah itu ada kakak pakai jilbab itu, Masya Allah. Yang dimiliki anak-anak, yang kalau itu ada pada diri kita emak-emaknya, kita jadi sederajat sebagaimana seorang wali. Apa kata Imam As-Suyuti? Yang pertama, anak itu tidak pernah mengkhawatirkan besok mau makan apa, Bu. Bahkan nanti sore aja nggak pernah khawatir. Ada pernah dengar anak kita, Bu, besok makan sama apa ya, Bu? Ada, Bu? Tapi kalau ibunya, ya Allah, besok jangan apa, itu iya. Iya apa enggak, Bu? Kalau anak-anak, wong Pak, kita kan, Dek mau makan sama apa? Adanya apa? Telur, nugget, sosis, ya udah, nugget misalnya. Anak-anak enggak khawatir. Dia enggak takut siangnya makan atau tidak, enggak pernah nanya, "Mah, berasnya masih enggak?" "Mah, di kulkas Mama punya apa aja?" Enggak pernah nanya. Tapi kalau ibunya kekhawatirannya luar biasa. Padahal kita sudah mendapatkan kisah dari Ali bin Abi Thalib yang luar biasa tadi, Bu. 2 dirham kalau sudah jatah kita dengan cara apapun sampai kepada kita. Nah, kula dhewek nek ajeng masak niku termasuk hal sing paling stres, Bu. Kula luwih seneng resik-resik timbang jangan, Bu. Nah, maka kalau resik-resik itu seneng banget. Lemari madhep ngetan, ganti ngulon, ganti ngedul itu saya seneng. Yang sudah rapi dibongkar-bongkar, dicari apa-apanya tuh seneng. Tapi nggak urusan dapur. Nah itulah Masya Allah. Maka ibunda tidak khawatir besok rezekinya apa. Itu anak-anak. Kemudian yang kedua kata Imam Suyuti. Kalau sakit anak-anak nggak pernah kepikiran apa-apa, Bu. Taunya giginya sakit, nangis, minta gendong, minta dipeluk, udah. Kalau kita diuji sakit bayangannya apa? Sing mati lah, engko nek nyong mati bojone, bojo maning lah, engko anake keprigel lah. Ketika kita nyeri aja, ya Allah ini jangan-jangan jantung, jangan-jangan CA, jangan-jangan apa. Kalau anak-anak enggak. Bunda giginya sakit, bunda pipinya sakit, dilihat sariawan. Udah. Dia tidak berpikir bahwa sakitnya akan membuat dia mati atau kehilangan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kata Imam As-Suyuti, Masya Allah, nggak jijik makan bareng-bareng, Bu. Nggak eman-eman berbagi. Pernah lihat anak es krim jilat-jilatan? Kalau mereka pelit, maksudnya nggak mau berbagi itu sesekali, Bu. Kadang kalau lagi pegang es krim atau permen, temannya dibagi. Gitu. Tapi kebanyakan anak-anak itu kalau makan bahkan rela jilat-jilatan gantian. Kamu jilat. Kalau kita itu takut berbagi, takut miskin, Bu. Takut punya kita itu habis, takut punya kita kelong. Kalau anak-anak berbagi ya nggak takut. Di pikiran dia besok bisa beli lagi. Kalau kita wis ngerti botoh, yang ngerti tom kabeh yang esok tukune nggo apa. Itulah perbedaan kita dengan anak-anak. Kemudian yang keempat, Masya Allah. Anak-anak kalau takut gimana, Bu? Nangis. Anak-anak itu kalau takut nangis. Lah kita gak ada takut-takutnya sama Allah. Maka kadang-kadang mata kita jarang nangis. Karena gak ada takutnya sama Allah sama sekali. Maka ibunda berkacalah dari sifat anak yang kalau takut dia menangis. Mestinya kita lebih banyak menangis daripada tertawa. Yang terakhir, lareniku nek bertengkar enggal akure. Baru rebutan eneng-enengan, jambak-jambakan. Kalau anak saya rebutan mainan, lebarin apa, Bu? Main bareng. Kalau ibunya kesenggol temannya, berapa hari, Bu? Alemari, Bu? Bahkan beberapa tahun yang lalu tuh masih kelingan. Walah kayak wis tahu ngelarani atine. Yang kalau anak kecil nggak ingat. Maka benarlah kata beliau, kalau 5 sifat ini pada diri kita, kita itu hidupnya menjadi mulia sebagaimana para wali. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan bab selanjutnya, yaitu tentang bab hukum onani membayangkan istri sendiri karena sedang berjauhan atau LDR. Ini fikih nggih, Bu. Sekali lagi kita tidak bicara jorok.
Saya juga bukan pemberi fatwa, saya hanya penuntut ilmu dan pendakwah yang tugasnya menyampaikan apa yang saya peroleh, apa yang saya baca, apa yang saya tahu, apa yang saya dengar. Jika apa yang kita pelajari hari ini berbeda dengan yang pernah Ibu dapatkan, maka itulah proses belajar kita, Ibunda. Hukum onani membayangkan istri sendiri karena sedang berjauhan atau LDR. Sebenarnya judul ini bisa kita patah-patahkan. Satu tentang LDR-nya sendiri. Yang kedua adalah tentang onaninya sendiri. Yang ketiga adalah tentang membayangkan istri atau video call atau mengirim gambar-gambar atau WA-an atau tilpunan tapi ucapannya seksi. Misalnya I miss you, mama, dan seterusnya. Sudah bisa dimaknai sendiri, Ibu. Menurut Dr. Zakir Naik, ini kita bicara data. 95% laki-laki pernah melakukan onani, Bu. 95%. Sisanya berapa persen? Ngapain yang 5 ini? Gak ngaku, gak bercanda. 95% laki-laki pernah melakukan onani. Kemudian kata beliau, 85% wanita pernah melakukan hal yang sama. Atau kalau perempuan disebut dengan masturbasi. Sekarang pengertiannya dulu. Onani atau masturbasi atau disebut dengan al-'adah as-sirriyah adalah di mana seseorang memaksa untuk mengeluarkan mani tanpa melakukan jima. Baik dilakukan dengan tangan atau alat yang lain. Jadi ada dengan tangan, ada menggunakan alat. Disebut al-'adah as-sayyi'ah juga. Disebut al-istimna. Disebut juga jildul umairah. Disebut juga al-istiqsa. Disebut juga khada'. Tetapi yang paling familiar disebut adalah al-istimna. Kenapa, Bu? Ulangi lagi. Kalau bagi laki-laki namanya onani, bagi perempuan nah masturbasi. Itu intinya. Baik menggunakan tangan sendiri, menggunakan tangan pasangan atau menggunakan alat. Nah, maka bagaimana? Masya Allah. Hukum onani sendiri terbagi-bagi menjadi 3 sedikitnya. Ketika kami menyimak salah satunya adalah keterangan dari Dr. Zakir Naik. Ulama itu secara global terbagi menjadi 3 bagian. Kelompok yang paling besar adalah ulama yang mengatakan bahwa onani atau masturbasi hukumnya haram. Udah nggak ada dialog, pokoknya haram. Kemudian ulama yang kedua dikatakan bahwa masturbasi itu hukumnya makruh. Sebaiknya ditinggalkan, jelek banget dilakukan, itu bukan perbuatan solih, boleh dilakukan ketika dirinya sudah nyaris nggak ada keluar jerumus pada perzinaan. Sekali lagi, yang kedua, kelompok yang lebih kecil mengatakan onani hukumnya makruh, harus ditinggalkan, harus dijauhi. Kapan boleh dilakukan dan itu dibenci? Apabila seseorang takut terjatuh kepada zina. Sudah puasa enggak kuat, sudah ikut ngaji tetap kelingan istri. Sudah zikir ayat kursi malah semakin jelas istrinya. Malah misalnya, Bu. Sudah baca Quran, sudah ikut ngaji halakoh, sudah olahraga, sudah pokoknya ditidur-tidurkan. Istrinya tetap
kelihatan. Kemudian nafsu syahwatnya, Masya Allah ini belum bicara syahwat. Ada yang seminggu sekali rapopo, ada yang sesasi 1 kali nggak apa-apa, ada yang sehari sampai 5 kali. Berbeda-beda ketika kita berbicara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kelompok kecil dari ulama yang mengatakan onani itu mubah. Dilakoni ya kono, ora lakoni ya ora apa-apa. Nah ini secara garis besar. Mari kita membaca buku ini terlebih dahulu. Penulis buku ini mengatakan diharamkan onani karena syahwat seksual hanya boleh disalurkan melalui istri sah atau budak yang dimiliki. Pertanyaannya, masih ada budakkah hari ini? Berarti hanya boleh menyalurkan kepada istri. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kenapa diharamkan dan tidak boleh. Telah jelas bahwa penyebutan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri atau budak yang mereka miliki, menunjukkan keharaman menyalurkan syahwat selain terhadap istri dan budak. Jadi ketika ada ayat bahwa ciri-ciri orang beriman itu adalah yang menjaga kemaluan mereka, hanya boleh menyalurkannya kepada istri. Maka selain kepada istri hukumnya apa? Haram, gak boleh. Termasuk di dalamnya onani, termasuk di dalamnya masturbasi, yang lain-lain gak boleh. Kemudian dipertegas dengan firman Allah, barang siapa mencari selain kelezatan kepada istri, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka kata Imam Syafi'i, tidak boleh bernikmat-nikmat dengan kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak wanita, dan tidak boleh istimna, onani atau masturbasi. Kemarin minggu lalu kita sudah bahas, bolehkah onani menggunakan tangan istri? Boleh. Berarti istrinya di mana? Di sampingnya. Dekat apa jauh? Yang sedang kita bicarakan istrinya jauh apa dekat? Suaminya jauh apa dekat? Maka bukan menggunakan tangan istrinya, tapi menggunakan tangan siapa? Sendiri atau menggunakan alat. Apabila suami berjauhan dengan istrinya, semisal sedang safar, lama, atau bekerja, atau sekolah di luar negeri dalam waktu yang lama, apakah boleh bagi suami atau istri melakukan onani atau masturbasi? Dilanjutkan, misalnya dengan membayangkan istri sendiri atau video call. Ya Allah, bojone nyempol ayu nih kayaknya ginjangan misalnya gitu. Atau sang istri video call dengan suami, kemudian menampakkan aurat masing-masing, kemudian terjadilah apa yang apa Bu? Tidak usah tabu, kita sedang belajar apa yang harus terjadi. Beda pembahasan, bolehkah suami melihat aurat istri lewat video call, boleh nggak? Ya boleh. Suami saya di sini, suami saya di Garung misalnya. Saya boleh nggak video call melihat aurat suami? Boleh. Kalau melihatnya boleh Bu. Kalau kirim-kirimannya boleh. Tapi setelah ngirim ini yang dibahas oleh para ulama. Apa jernek pun ngirim bos, makasih ya Ma. Kan enggak Bu. Kemudian bangkit apa? Bangkitlah syahwat. Yang suaminya jauh sambil istighfar ya. Ya, sambil istighfar. Kalau yang suaminya dekat bicara seperti ini timbul syahwat, nanti pulang langsung dengan suami. Yang jauh banyak-banyak beristighfar, nanti pulang dari sini olahraga, ngepel, kursi kamar mandi, kemudian baca Quran, ayat kursi dan seterusnya. Ini, Bu. Sekali lagi, kalau melihat lewat foto boleh? Boleh. Mengirim gambar boleh? Boleh. Saling video call kemudian melihat aurat boleh? Jangankan melihat, wong istri diapa-apakan aja boleh kok Bu. Yang dilarang kan saat haid atau lewat dubur. Semuanya boleh Bu. Mau gaya Madinah, gaya Mekah seperti yang kita ungkapkan kemarin boleh. Tetapi permasalahannya adalah apa yang terjadi setelah kita video call atau mengirim gambar atau telepon dengan gitu. Kan udah diajarin katanya kalau ngomong suami harus pakai ikhfa. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau gitu harus. Tapi kalau suami jauh kok terjadi sesuatu setelah gitu. Nah ini yang sedang dibahas.
Nah, maka sang penulis beberapa ulama menjelaskan hukumnya tetap haram secara mutlak. Apapun yang terjadi, mau jauh, mau apa, mau video call, mau apa, membayangkan dengan cara apa, hukumnya menurut ulama yang pertama tetap haram secara mutlak. Sedangkan ulama yang lain menyatakan boleh apabila benar-benar darurat dan sangat dikhawatirkan terjatuh dalam zina hakiki. Ingat, dalam kurung penulis menekankan benar-benar darurat dan bukan sekedar hobi. Udah nggak bisa mah. Udah tadi ada udah ayat kursi, udah olahraga, udah puasa, sholat tahajud Senin Kemis, Daud nyambut gawe ngepel, tetap ora bisa. Nah, sementara di depannya banyak maaf wanita-wanita yang menggoda dan seterusnya dan seterusnya. Berikut penjelasan ringkas berbagai madhab dari Fatwa Syabakah Al-Islamiyah binaan Syekh Abdullah Al-Faqih. Saya membacakan. Maliki, Syafi'i haram. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i haram. Mazhab Hanafi tidak membolehkan hal ini kecuali dalam keadaan darurat dan khawatir terhadap zina. Maka ia memilih bahaya kerusakan yang paling ringan. Karena ada pilihan masturbasi atau onani. Yang kedua apa? Zina. Onani dengan zina ringan mana? Ringan mana? Lu gak apa-apa, betul. Ringan onani. Zina, onani dengan menikah bagus mana? Nah, berarti suaminya di sana suruh nikah lagi. Atau ibu di sini? Enggak nih, Bu. Gitu. Enggak, Bu. Zina dengan onani ringan mana? Onani. Onani dengan nikah lebih bagus mana? Nikah. Kan nggak saya teruskan. Ya, Bu. Pelakunya juga tidak bermaksud untuk mencari kelezatan. Bukan menjadi kebiasaan, bukan setiap sehari, besoknya lagi, bukan. Tapi ketika ia terdesak, tidak bisa menahan dan seterusnya, pokoknya darurat lah. Karena tidak dilakukan lagi bahwa ia melakukan keharaman. Bisa jadi orang yang melakukan onani itu hanya ingin mendapatkan kelezatan, kesenangan, padahal tidak terpaksa. Adapun mazhab Hanabilah menegaskan haramnya onani, pelakunya harus ditakzir, tidak diperbolehkan kecuali ketika darurat dan telah didefinisikan darurat. Maksudnya takut terjatuh kepada zina. Sekarang bagaimana pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas? Ketika ditanya seseorang yang berjauhan dengan istrinya LDR, apakah boleh onani? Beliau menjelaskan tidak boleh. Karena ada solusi lainnya. Apa itu solusi lainnya? Masya Allah. Minta izin pulang dari persyarikatan. Minta pertolongan kepada Allah dengan berpuasa atau menikah yang kedua di tempat perantauan. Saudara nggak bercanda, Bu. Ini memang bukunya bilang begitu. Meminta izin kepada perusahaan, kemudian minta pertolongan Allah dengan cara berpuasa, beribadah, memperbanyak zikir dan seterusnya, atau kata beliau menikah yang kedua di tempat perantauanmu. Nah, maka penulis menyimpulkan, mengingat hukum terkait hal ini cukup penting, perlu diperhatikan poin berikut sebagai kesimpulan. 1. Onani dan masturbasi hukumnya haram. Ini yang beliau pilih. Suami istri yang berjauhan atau LDR tetap haram hukumnya onani, masturbasi, meskipun membayangkan pasangan sendiri atau melalui video call atau melalui telepon atau melalui WA atau melalui chatting atau melalui apapun. Ketiga, memang ada ulama yang mengfatwakan boleh, catatannya jika apa tadi? Darurat. Takut terjatuh pada apa? Tapi darurat ini jangan dibuat mudah. Nanti telepon mama dikit-dikit darurat lah mah gitu. Nanti ibu telepon suami darurat lah apa gitu. Jadi standarnya darurat itu ya betul-betul darurat. Istrinya jauh,
Saya boleh menyebutkan, mohon maaf kalau beliau hadir. Ada seorang perempuan yang WA kemarin setelah mengikuti kajian pertama. Masya Allah Ibu, bersyukur. Beliau garwonya 9 tahun tidak pulang, Bu. Karena terikat kontrak di sebuah perusahaan di luar negeri sana. Lalu beliau bertanya kepada kami, lalu bagaimana Us? 9 tahun tidak bisa pulang karena terkait kontrak. Izin tidak boleh. Karena terkait apa tadi? Kontrak. Izin tidak, 9 tahun Bu. Tidak kondur. Masya Allah. Maka bagaimana? Dan seterusnya saya sudah jawab kepada beliau. Jadi darurat adalah satu-satunya jalan dan benar-benar sudah hampir nyata khawatir terjatuh dalam depannya wanita-wanita seksi, yang lain semuanya berzina, kecuali dia yang tidak berzina. Dia tidak bisa menahan, misalnya di kamar semuanya temannya yang pekerjaan gaweannya nonton video. Artinya darurat ini diterapkan sesuai dengan standar syariah. Maka tidak boleh menerapkan darurat itu sesuai dengan keinginan sendiri. Dulu ketika Rasulullah perang, sahabat itu yang 3 bulan itu diganti Bu. 3 bulan. Itu diganti dengan pasukan yang baru. Karena menurut beliau wanita itu hanya mampu menahan nafsunya maksimal berapa Bu? Maka pasukan itu diganti. Begitulah kalau pemerintahan kita itu tahu agama. Begitulah kalau tempat kita bekerja itu mengetahui ketentuan, maka setiap 3 bulan akan diberikan apa Bu? Cuti. Kalau istrinya masih kuat, ya udah mah ambil cutinya 6 bulan lagi ya, dikumpulkan. Ben cutinya seminggu jadi 2 minggu. Itu dialog di antara keduanya. Tapi inilah indahnya, seandainya kita hidup di atas aturan Islam. Ini perang loh Bu, perang itu darurat. Sama Rasulullah saja sudah ganti nopo. Nah, sebenarnya bekerja itu kan tidak lebih darurat dari perang. Bisa di otak-atik aturannya karena yang buat aturan itu siapa? Manusia. Kita teruskan. Belum bisa dikatakan darurat apabila masih ada jalan solusi lainnya. Belum bisa dikatakan darurat. Poso ora lakoni. Mah darurat. Lah papa es puasa borong. Ora tahu. Nah. Lah papa wis menyibukkan diri dengan kegiatan positif horong lah gawene nang kene penggaweane pol selone dadine go rebahan tok. Berarti belum dikatakan darurat. Menghindari terus-menerus sendiri. Jadi jangan sampai diri kita itu napa Bu? Sendiri. Nek iso ana wong, ana kancane ngopo mbroh. Kenapa? Karena begitu sendiri setan apa? Yuwaswisufi sudurina. Jur pengen nelpon istrine, jur suwi-suwi dan seterusnya dan seterusnya. Atau berupaya menemui istri pulang atau pulang dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada upayanya dulu Bu. Bukan kemudian darurat puasa enggak, ngaji enggak pernah, ikut halakoh enggak pernah. Nanya ke ustadz tuh, tak gua ajal pokoknya nyong puasa sedina buka tetep ora kuat tak gawe puasa. Sambentina ben nyong lemes ternyata. Nah, jadi daruratnya itu setelah banyak jalan yang ditempuh. Nomor 5, dalih darurat akan membuka pintu maksiat. Di mana tujuannya sudah bukan lagi darurat, tetapi nanti menjadi hobi dan berlezat-lezatan dengan yang haram. Ini efek yang lebih jauh. Kami pernah berjumpa dengan seorang anak Bu. TK. Tidak kami sebutkan sekolahnya di mana. Anak laki-laki TK, usianya berapa Bu? Kalau ketemu tembok, kalau ketemu karpet, kalau ketemu meja, maaf, dikeluarkan kemudian disenggol-senggolkan. Kita mencoba mencari informasi, pengen anak ini selamat. Ternyata dia dengan kakaknya. Nah, si kakak ini terbiasa melihat orang tuanya melihat video porno. Jadi yang kecanduan dulu siapa? Orang tuanya. Lalu kakaknya lihat, kakaknya ikut. Kakaknya ikut mengakses, dipraktekkanlah kepada sang adik. Dan ketika kami selidiki lebih jauh, kami boleh bercerita sekali lagi karena tidak menyebutkan nama, tempat, dan anggap saja ini nama, tempat, cerita yang sama hanya fiktif belaka. Suami istri ini sudah tidak mau berhubungan Ibu. Karena masing-masing sudah terpuaskan dengan
video porno atau onani yang tadi. Maka ibunda, kedaruratan ini bukan kemudian menjadi kegampangan bagi kita. Jur, tidak ada upaya, jur sidik-sidik pakai standar apa Bu? Nanti yang dicari adalah kesenangan. Ketika itu menjadi kebiasaan, bisa jadi laki-laki tidak bernafsu lagi dengan istrinya karena sudah mencukupkan, memuaskan diri dengan diri. Lanjur nggak pengen pulang Bu. Coba, kalau yang pergi 3 bulan yuk melakukan seperti itu terus nggak pengen pulang toh? Dan terus pengen pulang dicari apanya? Pengen ketemu siapa, pengen ngapain? Kangen anaknya pengen ngapain? Nggak pengen pulang. Kenapa? Karena sudah dengan adanya dia bisa nahan, kemudian pengen pulang, dia menjaga diri, bertemu dengan istrinya. Ada pepatah Arab namanya zur, ghibban tazdad hubban. Jarang bertemu, menambah. Coba tanya yang LDR, kalau ketemu gimana Mbak? Suami masih di bandara saja, di sini sudah duduk sampai sopir pilotnya itu jadinya ada suara apa tahu? Boleh suara apa Bu? Nah, ini saya kemarin ketemu dengan seorang istri pelayar, itu saya bilang, Mbak, ayo bikin komunitas. Istri-istri pelayar atau istri-istri pelaut, apa istri-istri petambang, apa istri-istri perminyakan, pertamina-an. Yang intinya suami beliau adalah supaya apa? Ada perkara-perkara yang harus kita pelajari. Dan bagaimana kemudian kita mengalihkan perkara-perkara seperti itu menjadi perkara-perkara yang positif. Kata Dr. Aisyah Dahlan, kalau sinyalnya ibu dengan anak itu sama Bu. Sinyalnya ibu dengan anak itu kalau anak XL, ibunya juga XL. Dengan suami itu sebenarnya nggak sama. Tapi apa yang membuat kita menyamakan adalah bertemunya kita dengan suami kita. Jadi saya menangkap dari apa yang beliau sampaikan. Kalau istrinya itu kepengen, itu nanti bisa nyambung ke suami juga di sana suaminya apa Bu? Nah itulah makanya ayo Bu bikin komunitas. Biar istri itu tetap menjaga diri, sekolah, ngaji. Insya Allah suaminya di sana juga dijaga siapa? Maka dia akan rindu menggebu-gebu. 3 bulan kondur sekali Masya Allah sampai sopir taksinya tuh bengong. Ada suara jeduk, jeduk, jeduk. Jebule suara apa Bu? Suara jantung hati yang ingin bertemu dengan pokoknya kalau turun taksi sudah lupa nutup. Supirnya kalau nutup dewek langsung bertemu apa Bu? Langsung bertemu istri. Ini beberapa saudara kita LDR. Tapi alhamdulillah saya melihat beliau itu aktif ngaji. Masya Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis supaya itu. Supaya sinyal kita itu gak nyambung. Gak berbeda dengan suami. Karena kita teredam. Karena kita menahan diri. Karena kita menjaga diri. Maka yang di sana ikut dijaga oleh Allah. Lanjut. Darurat benar-benar jalan terakhir. Apabila semua syaratnya yang di atas tadi terpenuhi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya onani tetap haram. Boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Standar darurat adalah bukan standar kita. Tapi standar para ulama. Sudah puasa, sudah apa dan seterusnya. Sekarang bagi yang LDR Bu. Masya Allah. Saya, Masya Allah, ya memang manusia itu hanya bisa memberi saran Bu. Berdoa kepada Allah. Suatu saat nanti Allah memberikan rezeki suami ibu dengan jarak yang dekat. Sehingga tidak perlu berjauhan. Doa terus. Apakah mungkin Ustaz Eva? Kenapa Allah tidak mungkin? Kalau yang lain saja bisa dekat, kenapa ibu tidak didekatkan? Maka PR besarnya kita bermunajat. Karena sejatinya idealnya orang menikah itu hidup bersama. Kangen ketemu. Saling mendidik anak bareng-bareng. Bagi saudara-saudaraku yang hari ini diuji suaminya mendapatkan rezeki yang jauh. Bersabarlah, jaga diri. Semoga dengan menjaga diri suami kita di sana dijaga siapa? Dijaga Allah. Lalu apa? Berdoa kepada Allah. Semoga suatu saat nanti Allah memberi jalan keluar. Rezeki suami kita menjadi dekat. Ibu, kalau Bu Yahya gini, kenapa kemudian laki-laki terpancing onani atau masturbasi? Sebenarnya dia yang mancing-mancing sendiri Bu. Contoh, kalau sedang kira-kira mau bergejolak jangan telepon istri. Istri juga jangan telepon, karena itu akan memicu. Ya, Bu. Kata Bu Yahya, wong dundang dewe yo lek ngusil piye? Kan dundang dewe tadi ya. Oh mau permen. Ama.
Ya. Wong dundang sendiri kok kon ngusir, ya prige wong dundang dewek. Artinya apa? Ketika kita mengukur kemampuan kita terbatas, jangan melakukan sesuatu yang mungkin memancing. Ibu juga kalau suami kok nyerempet-nyerempet karena kita sudah ngaji, langsung ditutup jalannya, jangan nanti takut kemana? Ke arah yang lebih jauh. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, adapun WA, telepon, kirim foto, video call tanpa onani kepada pasangan hukumnya boleh. Wong itu pasangan sendiri. Jangan lupa setelah itu gambarnya di HP dihapus. Takutnya dibuka anak, Ibu, karena HP kita itu kadang-kadang dipegang oleh anak. Jadi hati-hati. Itu terkait dengan LDR, onani dengan tangan sendiri. Saya mencoba menyimak penjelasan para ustadz, Ibu. Ada seorang ustadz, saya lupa tadi menulis namanya, boleh menggunakan tangan sendiri dengan keadaan darurat tadi, tapi tidak boleh langsung. Artinya harus ada hail. Hail itu apa? Pembatas. Jadi tidak boleh kulit bersentuhan dengan kulit. Ini dalam kondisi darurat, tetapi harus ada apa? Hail. Ada apanya? Dan Buya Yahya itu mengatakan harus di tempat yang jorok, Bu. Tidak boleh di atas kasur atau di atas spring bed. Tempatnya harus tempat yang kotor, jorok, gak enak, banyak nyamuknya, banyak uletnya, banyak apanya. Supaya tidak menjadi apa? Supaya tidak menjadi kebiasaan. Dan itu benar-benar, ya, sembuh. Nih, kakak dikasih sana, dibagi kakak. Airnya boleh dibawa. Ya udah sana. Mau di sini sama Bunda apa ikut? Bukain yang mana? Ini ya. Oh, kan ada kakak. Mbak Kaisara. Mbak Kaisara. Adik mau ke mobil, mau minta dibukain pintu. Nih. Ya itu kakak nunggu di luar. Aku, makasih Bunda. Ya itu kakak itu di depan mobil. Apa ini? Lewati. Video akan tayang kembali setelah tayangan berikut ini, Bu. Masya Allah. Nah, jadi itu di tempat yang jorok, di tempat yang gak enak, gak nyaman, mungkin gelap, mungkin bau, mungkin banyak nyamuknya, mungkin banyak ulernya, mungkin banyak sampahnya, pokoknya gak enak, supaya kita tidak menikmati itu, tapi benar-benar hanya karena takut terdesak menjadi zina. Nah, bagi yang ingin bertanya lebih jauh, nanti WA. Tapi insya Allah secara global kita sudah terangkan di majelis ini. Intinya tidak boleh meletakkan darurat kepada standar masing-masing kita. Ada 13 lembar makalah, Bu, Masya Allah, untuk membahas dalil ulama yang mengatakan onani haram, onani makruh, dan onani itu mubah. Ditulis oleh guru saya dan ini butuh pertemuan khusus untuk membahas ini. Tapi karena kita membahas buku, maka saya fokus pada tema-tema yang ada pada buku ini. Bab selanjutnya, fikih terkait letak berciuman, itu dibahas, Bu. Fikih terkait letak berciuman. Membahas masalah ciuman mungkin terasa tabu bagi sebagian orang. Tapi ada beberapa pembahasan terkait fikih berciuman. Nembe mireng toh, Bu? Wah, onten ngertose fikih toharo, fikih napa meleh? Wudu, sholat, dan ini fikih napa? Berciuman. Jika untuk membahas masalah agama dan menjelaskan kebenaran, maka tidak ada rasa malu dalam hal ini. Sebagaimana ketika Ummu Sulaim ketika ingin bertanya kepada Nabi, apakah wanita yang bermimpi basah harus mandi janabah? Awalnya Ummu Sulaim malu. Akhirnya karena untuk kebenaran ia memberanikan diri bertanya kepada Nabi. Maksudnya ini dalil kita tidak boleh malu. Membahas yang video call tadi, membahas yang kirim foto, membahas yang onani karena kita sedang membahas nopo?
kebaikan dan kebenaran. Maka Ummu Sulaim bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi junub ketika dia bermimpi? Naam, idza ra'atil ma, kata Rasulullah, iya, apabila dia melihat air mani. Jadi kalau kita mimpi basah dan nopo toh Mbak Eva, mungkin di mimpinya kita tuh kita sampai klimaks, maaf. Nah, hingga kalau klimaks otomatis keluar apa? Maka di situ kita diwajibkan apa? Mandi. Nah, mandi sebagaimana mandi janabah. Nah, terkait dengan ciuman, ada beberapa jenis dan sesuai dengan orang yang dicium. Ibnu Abidin Ad-Dimashqi rahimahullah berkata, ciuman itu ada 5 macam. Pedong guyu mesti gitu. Nah, Ustazah materinya lucu. Tulis, aja kasih kelalen. 1. Ciuman cinta. Ini ulama loh Bu yang nulis. Yaitu ciuman kepada anak di pipinya. Namanya ciuman apa? Cinta. Kedua, ciuman kasih sayang. Yaitu ciuman kepada gitu di kening atau di sini atau dari belakang anaknya madep sana, diciumnya di mana? Ciuman sayang. Ciuman kepada saudara di dahinya. Ciuman cinta, ciuman kasih sayang, mau ngaji darah di dahinya. Yang keempat, ciuman birahi. Ciuman kepada istri atau budak perempuan di mulutnya. Jadi kalau suami nyium kita di pipi namanya ciuman apa tadi? Cinta. Kalau nyium kita di kepala atau kening namanya ciuman kasih sayang. Kalau suami nyium kita di bibir namanya ciuman birahi. Dan yang kelima adalah ciuman hajar aswad. Bagaimana dengan kebiasaan kaum muslimin apabila setelah berpisah dan bertemu dalam waktu yang lama kemudian saling menempelkan pipi. Hukum saya kalau ketemu teman-teman tadi misalnya apa? Cium pipi. Bapak-bapak kalau ketemu bapak-bapak cium pipi. Yang disyariatkan ketika bertemu adalah mengucapkan salam dan berjabat tangan. Apabila pertemuan setelah dari syafar dan disyariatkan juga berpelukan. Bahwa para sahabat Nabi jika bertemu mereka saling berjabat tangan, jika tiba dari safar mereka saling berpelukan. Adapun saling menempelkan pipi, maka kami tidak mengetahui sunnah yang menunjukkan hal ini. Tapi walaupun tidak ada dalilnya, segala sesuatu asalnya hukumnya boleh kecuali ada larangan. Maka kalau saya bertemu dengan ibu-ibu cium pipi boleh enggak? Boleh. Suami kita berciuman dengan temannya yang laki-laki boleh enggak? Tapi tempatnya di mana? Pipi. Karena kita sudah belajar fikihnya. Pun saling menempel pipi tidak ada dalil yang menyatakan sunnah. Tetapi hal ini termasuk perkara mubah yang tidak terlarang. Terlebih lagi hal menjadi kebiasaan dan adat di antara manusia. Maka tidak apa-apa dilakukan. Bahkan bisa jadi pahala. Kenapa? Bisa membuat senang dan bentuk sebagai ekspresi gembira kepada saudaranya yang sudah lama tidak berjumpa. Saya kalau itu saya terlalu enggak berkah hidupnya gitu Bu. Dalam hal terkait fikih ciuman ini perlu juga diperhatikan maslahat dan mudaratnya. Sebuah kaidah yang perlu kita perhatikan, menolak mafsadat didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maksudnya apa? Kalau kira-kira kita tahu perempuan itu punya kelainan, ya jangan apa? Ya jangan mencium Bu. Saya pernah di WA, saya boleh cerita. Ini kasus, Ustazah doakan saya. Kenapa? Saya senang sekali dengan seorang perempuan. Saya sakit hati banget ketika dia akrab dengan yang lain. Lalu senangnya apa? Saya nggak ingin berpisah. Saya ingin selalu bersamanya. Saya nggak bisa kalau dia dekat dengan yang lain. Nah, terhadap teman yang ibu tahu punya ciri-ciri yang sedemikian atau menjurus kepada perilaku yang kira-kira menyimpang, maka mencegah lebih baik daripada sekedar bertemu kemudian akrab. Maka kalau kira-kira panjenengan ngertos wonten rencang perempuan yang punya kelainan seperti itu, maka kita tidak boleh
menempelkan pipi. Apa ada? Ada. Ada. Nyatanya ada yang WA. Ya, Bu. Dia tidak bisa ditinggalkan teman perempuannya. Saya nggak bisa, Ustazah. Beliau jujur. Tentu saja nggak ada gambarnya, nggak ada namanya. Tapi jujur mengungkapkan apa yang beliau rasa bahwa beliau jatuh cinta kepada. Pada SMS yang lain ada seorang perempuan yang bertanya, Ustazah, apa hukumnya saya meninggalkan teman saya? Karena saya melihat dia pertemanannya sudah tidak wajar. Apakah saya tergolong memutuskan silaturahmi? Saya bilang enggak. Justru itu cara Anda menyelamatkan teman Anda. Tinggalkan. Kalau perlu jangan lagi berkomunikasi. Kenapa? Kalau Anda terus berkomunikasi, dia akan semakin menjadi-jadi dan meneruskan nafsunya. Naudzubillah sampai terjerumus pada perbuatan kaum Lut. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu fikih kontemporer yang berhubungan dengan hal-hal yang kontemporer terjadi saat ini. Dulu belum ada video call, Bu. Maka tidak ada ulama yang membahas itu kecuali ulama terakhir. Di Al-Quran gak ada dalil tentang onani. Di sunnah gak ada dalil tentang onani. Kecuali hadis-hadis yang menurut beberapa ulama hadisnya dhaif. Maka apa yang kita bahas adalah ijtihad atau pemikiran para ulama berdasarkan ilmu atas pengetahuan mereka semoga Allah merahmati terhadap Al-Quran dan hadis. Kita yang orang awam gak tahu apa-apa, maka kita ikut saja apa yang dikatakan ulama. Nah, kemudian bab selanjutnya beberapa adab seputar hubungan suami istri. Pertama, nah ini Bu, bagi yang mau mantu Bu, ya Allah saya tuh kepengen sekali kita melanjutkan sekolah pranikah itu Bu. Supaya saya bisa bicara dengan para calon manten, ada banyak hal yang harus dipelajari Bu. Sebelum menikah, bukan I love you too, lamaran. Bikin dekor, kemudian saling apa Bu? Nah gitu, terus kita cari WO kemudian menikah tanpa ilmu. Ini ada ibu-ibu dari Kemenak Ibu. Di Kemenak itu ada programnya. Orang yang belum menikah harus, apa itu namanya? Bimbingan perkawinan. Kita dulu bimbingan enggak? Bimbel dong ya Bu. Nah, berarti otodidak ya Bu. Masya Allah. Makanya kita sinaunya sekarang supaya anak-anak kita tidak seperti kita. Cukup penting bagi yang akan segera menikah untuk mempelajari adab-adab malam pertama. Berikut adab-adabnya. Pertama, Masya Allah. Suami mengucapkan salam. Makanya kalau kisah-kisah, ibu ingat kisah pemuda yang makan apel? Ketika mau datang kepada istrinya diketok pintu ucapkan apa? Salam. Rian ibu mengucapkan salam apa mboten Bu? Lawang melebune mohon bareng-bareng terus saya onten sing kondangan. Dereng duwe ilmune. Pertama apa mengucapkan apa Bu? Itu yang dilakukan Nabi. Mencandai istri dengan memberikan minuman atau manisan atau dengan candaan dan obrolan ringan yang mubah supaya suasana tidak kaku dan menegangkan. Dulu dikasih permen enggak? Anggur enggak? Enggak juga. Ciki? Lollipop? Kenapa dikasih Yupi Bu? Jadi ajarkan kepada anak laki-laki kita, ini pentingnya kita duduk. Nah caranya yang pertama kamu ngucapin salam. Yang kedua ajak istrimu bercanda, apa tebak-tebakan. Sayuran apa yang hidupnya di air? Jawab Bu. Apa Bu? Bukan, jawabannya sop. Sayuran apa yang hidupnya di air? Jawabannya sop. Nah saya diwarai anak saya Bu. Sop, jawabannya sop. Diajak bercanda supaya suasana menjadi apa? Nah, kemudian meletakkan di kening kepala istri seraya berdoa. Ini ada yang salah kaprah. Angger tes nikah langsung madhep nggon bojone langsung nopo? Itu tuh dilakukannya tuh nanti Ibu. Nah, tuh. Kalau ini loh urutnya loh. Kalau mau masa di depan penghulu mau bersanda dulu kan enggak? Jadi nanti malam salam, kemudian ngajak istri bercanda, mendoakan dengan cara meletakkan kening meletakkan tangan di atas. Dulu Ibu digitukan enggak? Saya juga enggak tuh kayaknya Bu.
Mungkin kalau saya tanya suami saya juga nggak hafal doanya, Bu. Nah, apa yang dibaca ketika itu jangan hanya formalitas. Oh, sing penting foto. Wes. Tapi ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya, Bu, ya Allah, aku memohon kebaikan dan kebaikan tabiat yang ia bawa. Doa laki-laki kepada istrinya. Dan aku berlindung dari kejelekan dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Bagus sekali doa ini, Bu. Ya Allah, cara wana sabane nyong kula lindungi saking eleke wong wadon niki ya Allah. Nek wonten apike kula mugi-mugi angsal apike, itu doanya. Ya kalau sekarang bapak-bapak, kok kamu ternyata cerewet? Soalnya bapak dulu nggak berlindung padaku. Nah, Bu. Makanya sekarang bapak tidak terlindungi dari kejahatanku, nggak. Yang ngenjang mengke saking dalam. Garwane kenapa, Bu? Pak cepet Pak, kenapa sih? Ben bapak tidak terkena kejahatanku. Maka garwanya suruh apa? Suruh menempelkan tangan di kening sambil berdoa tadi. Lalu apa yang dilakukan? Sholat 2 rakaat. Ini riwayatnya daripada salaf. Lebih menenangkan hati keduanya dan mengurangi ketegangan serta kekakuan. Bacaan boleh dikeraskan dengan suami sebagai imamnya. Hendaklah suami memperbaiki bacaan tahsin Al-Quran sebelum mengimami pada saat malam pertama. PR lagi. Ya Allah. Sing kagungan putri perempuan. Ampun disawang nyambet gawe teng pundi tekane nggih montor nek kula mbayangna ngisuk tes. Tes pertama. Imam, adzan, doa sholat jenazah, hak-hak nafkah dalam Islam. Kalau istrimu minta pulang ke ibu, apa sikapmu gitu, Bu? Kalau ibumu sakit, apa sikapmu? Dites kabeh. Kula ora ana sing gelem. Wah, itu coba. Anak kita perempuan dapat suami laki-laki ketika sholat Allahu Akbar, bacaan Al-Fatihah itu standar, Bu. Kalau Al-Fatihahnya panjang pendeknya sudah berantakan, dijamin yang lainnya juga. Maka ayo berdoa yang anaknya perempuan seperti saya, ya Allah, dimanapun calon menantuku, hari ini anakku sedang belajar, dia juga sedang belajar. Hari ini anakku aku jaga, dia juga sedang dijaga oleh kedua orang tuanya. Hari ini anak kita diajarin ngaji, dia di sana juga sedang diajarin ngaji oleh orang tuanya. Yang anaknya laki-laki, ya Allah, sebagaimana aku menjaga anak laki-lakiku saat ini, semoga engkau menjaga calon istri anak laki-lakiku bersama dengan orang tuanya. Disunahkan bersiwak atau sikat gigi sebelumnya. Rasulullah itu kalau mau masuk rumah itu ada sunnah napa, Bu? Mila wonten ngajengipun dalem tiang-tiang Jawa niku wonten kendil, kendi, padasan. Jadi orang itu sebelum masuk rumah suruh napa? Cuci tangan, cuci kaki, bersiwak, bersih-bersih. Jadi ketemu istri, ketemu suami. Nah, itu sebenarnya Islam. Maka Rasulullah kalau kondor perang nggak langsung ke rumah. Sampai Sawangan ada utusan yang disuruh pergi ke Madinah. Pengumuman kepada seluruh wanita yang ditinggal perang. Suamimu sudah sampai Sawangan. Maka harap apa, Bu? Ya salah serius. Harap apa? Bersiap-siap, rambutnya disisir, baju yang tidak karu-karuan ganti, yang bau-bau diganti yang wangi, rumah yang berantakan segera diapakan? Itu Islam, Bu. Maka kalau suami kita habis bepergian, hendaklah kalau sudah sampai Sawangan ngabari ya, Pak. Ngapa? Ya ben aku siap-siap. Spraynya didedet, Ibu. Mainan yang berantakan diapakan? Dirapikan. Membaca doa ketika hendak memulai berjima, kemarin sudah kita baca, dan apabila ingin mengulanginya maka disunahkan wudhu atau mandi. Dan ternyata ada pendapat yang saya juga baru tahu ilmunya, pendapat terkuat adalah suami saja yang melakukan. Jangan lupa sebelum tidur jika belum mandi wajib sebaiknya wudhu. Dalam pendapat lain boleh bertayamum. Jadi kalau ibu sudah nggak kuat kongang pergi ke kamar mandi, sebelum tidur bismika wa ma'aya bismika amut apa, Bu?
Karena sudah tidak. Loh, ini saya belajar fikih. Mandi apa maning anyes. 2 wudu apa ngapangen. Islam saking sayangnya. Gimana caranya kita tidur ditemani malaikat dan Rasulullah nggak seneng kalau tidur dalam keadaan. Ternyata boleh melakukan tayamum. Dueling-eling. Pilihannya satu nopo? Sing paling mahir adus. Nomor kali nopo? Wudu. Nek pun dua-duanya tidak mampu kita lakukan, maka ulama memberikan apa? Nah, Masya Allah. Bertayamum. Itu adab yang inti. Selebihnya saya baca cepat. Sudah 2:30 ternyata. Cuma 2 bab. Ada suami model cuek. Maunya enak sendiri. Ada istri yang malu-malu mengungkapkan. Janjane pengen dingenekke, ning ora gelem ngomong. Inilah aliran kebatinan. Maunya dimengerti oleh dilalah ketemu suami yang tidak peka. Jadi suami ya selesai, istri tidak mau mengungkapkan, akhirnya di hati nopo? Bededek. Maka saya tidak baca komunikasi. Ibu ini fikih, ibu pengen diapain sama suami matur. Kupingnya pak kupingnya misalnya gitu. Rambutnya pak rambutnya. Bilang jangan pakai ilmu kebatinan. Wanita cenderung lebih butuh terhadap perhatian, kasih sayang dan pelayan dan seterusnya. Makanya ini ada, janganlah kalian berhubungan dengan pasangan kecuali telah mendapatkan syahwat seperti yang engkau dapatkan, supaya engkau tidak mendahului dia menyelesaikan jimaknya. Maksudnya engkau tidak mendapatkan kenikmatan sedangkan istrimu tidak mendapatkan. Ini utamanya bagi para bapak, Masya Allah. Kemudian ibunda, 5 menit lagi, jangan anggap wanita tidak punya nafsu syahwat. Wanita juga memiliki nafsu syahwat. Apa dalilnya? Innaman nisa'u saqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Maka kalau laki-laki punya syahwat, perempuan juga punya. Laki-laki punya rindu, kita juga punya rindu dan seterusnya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. 1 bab lagi kita akhiri. Anjuran Islam agar suami memperhatikan nafkah batin istri. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Masya Allah ibu, apakah kalau berzina kita dosa? Ya, maka kalau berhubungan kita mendapatkan pahala. Maka kemudian pertanyaannya terakhir ini Bang Teng Mafaza, parang boten. Slide sone isine gambar cara berhubungan atau gaya. Perlu diketahui, Islam tidak secara vulgar dan rinci menjelaskan cara jima yang baik dan berkualitas. Termasuk kesalahannya adalah menyebarluaskan dan merinci dengan serinci-rincinya. Misalnya posisi A, posisi B, posisi C, bahkan dengan gambar-gambar yang sangat berbahaya jika dilihat oleh pemuda dan anak-anak. Masalah ini adalah fitrah dan insting manusia. Gak usah pakai gambar, gak usah tutorial. Kita diberikan insting oleh Allah untuk tahu sendiri. Dengan keterbukaan dan komunikasi yang jelas antara suami istri dan gambaran dasar maka sudah cukup. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah tidak perlu. Oke, jadi tidak boleh saya mengedukasi ibu-ibu meskipun sedang membahas bab agama tapi menampilkan apa? Gambar. Karena sejatinya manusia diberikan insting, bahasa Indonesiane pun ngerti dewe-dewe. Pun ngertos kiambek, mboten usah menggunakan gambar. Nah, inilah yang dimaksud pendidikan seks Islami, Bu. Tadi itu kemudian halal kontemporer, tapi tidak secara vulgar, termasuk ketika kita ditanya hakim, ketika terjadi masalah. Tadi saya baca sebuah pesantren di daerah
Isjava itu Masya Allah pengurusnya itu melakukan pencabulan terhadap santrinya, dan tadi kalau saya nggak salah baca judulnya 9 santri hamil secara bersamaan, Ibu. Itu Ibu. Maka Masya Allah bagaimana Ibu? Maka inilah yang kadang-kadang al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kebaikan-kebaikan Islam itu tertutup oleh beberapa kelakuan orang-orang beriman. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh menjelaskan cara berhubungan dengan gambar atau dengan teori-teori yang detail seperti Ustazah Eva A, B, C, nggak boleh. Karena kita semuanya sudah diberikan apa? Insting oleh Allah, itu termasuk hal naluriah yang kalau tidak diajari kita pasti bisa. Setunggal meleng Ibu. Cara tersebut secara umum. Islam menyebutkan caranya umum. Tadi yang dilarang apa? Detail. Pakai apa? Gambar. Sampai dijelaskan ABC. Yang dijelaskan Islam umum. Apa keumuman dalam Islam? Yang satu namanya melakukan pemanasan. Ustazah Eva juga nggak mau nerangin, tapi Islam menerangkan itu. Dan Rasulullah bersabda kepada Jabir ketika dia menikah dengan janda, kenapa tidak gadis yang engkau nikahi sehingga engkau bisa mencumbunya dan dia mencumbumu? Nanti Jabir menjawab, karena ayahku meninggalkan 7 saudara perempuan yang seumuran dengan perempuan yang mungkin aku nikahi. Maka aku memilih menikah dengan perempuan yang lebih tua supaya istriku menjadi ibu bagi adik-adikku dan tidak punya emosi yang sama dengan adik-adikku. Dianjurkan, disunahkan kata Ibnu Qudamah agar seorang suami mencumbu istrinya sebelum melakukan jima supaya bangkit syahwat istrinya dan dia mendapatkan kenikmatan seperti yang dirasakan. Ini umum. Yang kedua, keumuman yang dimaksud Islam boleh dengan gaya apapun selama masih di faraj istri. Yang ketiga, jika ingin melakukan azal, apa itu azal Ibu? Azal adalah senggama terputus, hendaknya minta izin ke istri. Apa itu azal? Azal adalah memutus jima dengan membuang sperma di luar kemaluan istri yang sah. Maka kalau mau melakukan ini udah ada kesepakatan. Salah satunya nanti akan kita bahas, ini termasuk salah satu cara KB Bu. Dan itu pasti suami istri sudah sepakat. Ya wes ora popo, yang penting aku enggak hamil, suami boleh mengeluarkan di luar. Otomatis istri belum dapat kenikmatan. Karena suami terlebih dahulu selesai sebelum istri. Maka di dalam Islam, jika ini ingin dilakukan, maka hendaknya meminta izin kepada istri. Dibenci azal sebelum wanita menyelesaikan hajatnya, karena terkadang laki-laki mencapai kepuasan sebelum istri mencapai kepuasan. Terkadang ia sudah mendapati kenikmatan sedangkan istri belum mendapatkan. Inti daripada poin ketiga ini adalah komunikasi antara suami dan istri. Maka inilah keumuman yang disebut Islam. Tidak secara detail tapi punya 3 prinsip umum. Satu apa tadi? Melakukan muqaddimah. Yang kedua, boleh dengan cara apapun selama itu di farad, bukan dalam keadaan haid atau nifas, bukan di dubur. Walaupun kemarin apa? Hukum memasukkan jempol ke dalam dubur, hukumnya apa Bu? Haram. Kemudian yang ketiga, jika ingin melakukan azal, yang salah satu itu adalah cara KB tanpa hormonal. Nah, mungkin di sini ada bidan, maka berkomunikasi dengan istri atau cara komunikasi yang baik. Ibu, saya berharap Ibu sabar. Setelah ini pembahasannya masih banyak sekali yang penting, termasuk hukum-hukum KB di dalam Islam, apa yang dimaksud mengatur, dimaksud membatasi, kemudian hukum steril, hukum kalau laki-laki steril namanya apa ya? Nah itu dan seterusnya dibahas komplit di buku ini. Jadi hari ini kita cukupkan. Apabila ingin bertanya lebih detail, maka berkenan ibu-ibu untuk WA saya. Kalau belum dijawab tolong dibaleni melih. Ustazah dereng dijawab ngeten. Sebab nek boten kados niku mungkin kelalen.
Sekali lagi Ibunda, apa yang kita pelajari hari ini barangkali berbeda dengan yang pernah Ibu dengar. Kalau ada demikian, itulah proses belajar kita dan tugas kami hari ini menyampaikan apa yang ada di dalam buku ini dan apa yang kami pelajari. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada seri-seri berikutnya. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk duduk di majelis ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya tidak membuka pertanyaan. Sepertinya kalau ada pertanyaan itu biasanya sangat private. Nah, maka jalur-jalur private saja pertanyaannya. Ustaz Eva menerima pertanyaan, nek dereng dijawab di WA malih. Masya Allah. Demikian, astagfirullahaladzim. Yang salah tolong dibetulkan, yang bengkok tolong diluruskan, yang kurang tolong dilengkapi. In uridu ilal islah. Kita akhiri bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.